Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui tema khusus yang diberikan Gembala Sidang kita. Tahun 2023 ini, Tuhan memberikan tema yaitu Tahun untuk Bangkit, Jadilah Pemenang. Saudara, tahun ini menjadi spesial karena 1 dekade dari sekarang, yaitu tahun 2033, merupakan peringatan 2000 tahun sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari kelahiran gereja yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama. Namun, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki 1 dekade ini? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang Bangkitlah Para Penuai. Sebagai bagian dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita selalu mendeklarasikan dan mengimani terjadinya Pentakosta ketiga serta penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam definisi Pentakosta ketiga bagian kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada bagian kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga ini sudah kita deklarasikan sejak tahun 2020. Menariknya, Empower 21 Global memberikan tema untuk 1 dekade ini yaitu A Decade of Evangelism for Everyone atau 1 dekade penginjilan untuk semua orang. Hal ini luar biasa karena sejalan dengan semangat Pentakosta ketiga di GBI Jalan Gatot Subroto. Di sisi lain, salah satu ayat emas kita tahun ini mengingatkan kita untuk bangkit. Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita lihat ada frasa bangkitlah dari antara orang mati. Penggalan kalimat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana kata bangkit berasal dari bahasa Ibrani, kum yang berarti berdiri tegak. Sehingga jika kita mengaitkan ayat emas ini dengan seruan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, kita dapat memaknai kata bangkit menjadi 2 hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, bangkit dari pola pikir yang salah. Salah satu pola pikir yang perlu mengalami kebangkitan adalah terkait ibadah daring. Saat ibadah mulai tersedia secara tatap muka, kita pun diharapkan juga mulai beralih dari kebaktian secara daring menjadi mau untuk hadir ke kebaktian secara tatap muka. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan ibadah daring dan tidak lagi mau bersekutu secara fisik melalui ibadah tatap muka. Kedua,
bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Kita tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga atau yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Kita harus bangkit untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu murid Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita untuk bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Jika iya, maka kita adalah sungguh murid Tuhan. Namun dengan menjawab iya, kita harus membayar harga lebih dari sebelumnya, karena jumlah tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Salah satu cara terbaik untuk memelihara tuaian adalah dengan mengajak mereka untuk tergabung di dalam kul. Karena disinilah tempat jiwa-jiwa ini dapat dimuridkan dan belajar menjadi murid. Di kedua area itulah kita harus bangkit. Karena jika kita tidak bangkit dari pola pikir yang salah dan bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jika kita mau bangkit, kita akan menjadi pasukan yang siap untuk menuai jiwa bagi kerajaan Allah di akhir zaman, yaitu yang rela membayar harga dalam segala bentuk agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kerinduan Tuhan akan jiwa-jiwa juga menjadi kerinduan kita semua. Mari kita bangkit, jadi pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini. Shalom. Sekali lagi berikan tepuk tangan yuk Bapak Ibu Saudara yang paling meriah. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Selamat datang Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya yang pertama di pagi hari ini. Saya kena percaya kalau kita boleh hadir, kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara, mungkin yang hari ini hadir di online, di ibadah online. Percaya Tuhan juga hadir di sana. Dan Tuhan siap melawat Bapak Ibu Saudara. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa terima kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah memuji menyembah Tuhan. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan yang luar biasa Tuhan. Yang sanggup mengubahkan kami, melawat setiap kami Tuhan, menjamah setiap kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pacalkan Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Kami kembali diteguhkan, kami kembali ditegur, kami boleh kembali diajar Tuhan. Untuk kami boleh semakin mengasihi dan mencintai Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Sertai mereka bisa sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka setiap kita yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya,
dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari jadikan ini doa kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Mari sekali lagi katakan, Dia sanggup. Oh ya, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari sambil kita mengangkat tangan, kita berkata pujian ini kepada Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup. Terima kasih. Melakukan perkara yang besar. Yes, Dia sanggup, Yesus sanggup
Bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bahwa kami lebih jauh dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia saudara. Mari angkat tanganmu dan tinggikan namanya. Yang kami rindukan hanya hadirat-Mu ya Tuhan. Yang kami rindukan hanya hadirat-Mu ya. Jumpai kami yang Kau kasih ya Tuhan. Kami yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan saudara. Mari pandang wajahnya. Mari pandang hadirat-Nya. Sebab saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Yesus sanggup melakukan perkara besar. Yesus
Kami siap bersorak-sorai untuk membesarkan Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Maka setiap kita yang siap bersorak-sorai, kita sama-sama berkata, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Coba lihat kanan kiri saudara, kasih senyum yang terbaik, bilang, saya senang banget ngelihat kamu hari ini. Haleluya saudara. Amin. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Bilang samping kanan kirinya, Allah kamu dan Allah saya, Allah yang sanggup. Amin saudara. Haleluya. Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Dan sama-sama memenari bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
kita yang bangga kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Sebab dia Allah yang sanggup membuat kita tertawa setiap waktu. Amin saudara. Amin. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang ajaib. Ayo sama-sama kita mau nyanyi pujian ini kepada Tuhan saudara. Sebab dia Allah yang ajaib. Allah yang luar biasa untuk saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau buang semua kau beriku sukacita, Kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Terima kasih Tuhan Yesus.
senyuman saudara. Amin. Coba lihat kanan kirinya, kasih senyum dulu saudara. Haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan saudara. Begitu saya mengundang para penata layan yang akan bawa kita dalam persembahan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur karena kasih dan kuasa-Mu yang besar dan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau nyatakan bagi kami. Kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, tiba bagi kami untuk memberi. Kiranya Tuhan yang mengurapi setiap tangan-tangan yang memberi, dan Kau Tuhan yang menguduskannya. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Mari bersama-sama kita katakan pujian. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup,
Ajar kami Tuhan untuk selalu mengerti bahwa Allah kami adalah Allah yang sanggup. Dan satu hal ya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, selalu tepat dalam kehidupan kami. Kau dalam hidup kami ya Tuhan, pernah kami ragu, pernah kami khawatir, tapi hari ini di dalam bait-Mu yang kudus ya Tuhan, kami mau diajar oleh Tuhan. Sehingga pemahaman kami diubahkan, iman kami diperkuat, pengharapan kami tertancap hanya kepadamu. Kami tahu dunia tidak semakin baik, tapi surga selalu jadi bagian dalam hidup kami. And when we get the King, we get the whole kingdom. Saat kami punya Engkau, Raja kami, maka apapun Engkau berikan buat kami. Bahkan nyawamu pun Engkau curahkan buat kami. Oleh karena itu ya Tuhan, hari ini adalah hari pengucapan syukur. Bersama-sama dengan semua orang percaya hari ini kami berkumpul. Merayakan betapa besar Engkau dalam hidup kami. Tidak ada hal lain yang mampu kami lakukan selain mempersembahkan hidup kami. Sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu. Oleh karena itu hati, telinga dan pikiran kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Agar saat kami bersinggungan dengan firman Tuhan, hidup kami disamakan dengan Engkau. Hidup kami dibuat satu frekuensi dengan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mengabaikan kasih karunia-Mu. Kami mengabaikan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dengan sederhana kami akan belajar firman-Mu, perlengkapi kami. Sehingga sepanjang tahun ini Engkau perlengkapi kami untuk bangkit menjadi seorang pemenang. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Waktu yang singkat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Saya sengaja berpakaian seperti ini Bapak Ibu. Supaya menyamar Bapak Ibu ya. Sehingga saya boleh mengatakan di momen Ramadan ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Mari kita semua katakan amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Kayak di masjid Pak ya. Sahabatku, bagaimana kabarmu? Bapak Ibu, dalam konteks dan kerangka besar Paskah, terutama dalam sebuah perjalanan Bapak Ibu belajar untuk menjadi seorang pemenang. Maka sepanjang hari ini saya akan mencoba memandu Bapak Ibu dan hidup saya sendiri untuk mari kita kuat menjadi seorang pemenang. Amin. Oleh karena itu mari kita memulai perjalanan iman kita dengan membuka Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ya, Bapak Ibu buka handphonemu, jangan tunggu LCD suci Bapak Ibu ya. Ulangan 31 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata seperti ini, Bapak Ibu perhatikan. Firman Tuhan dengan sangat baik berkata begini, ini penguatan buat kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi selama ini Bapak Ibu kalau hatimu goyah, kekhawatiran datang menghampiri, firman Tuhan menegur kita, dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Makanya sangat baik untuk kita kuat karena kita akan bangkit menjadi pemenang. Bukan karena kitanya hebat, tapi karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Nah ini pemahamannya mesti kita benarkan dulu Bapak Ibu. Kita jadi pemenang itu bukan karena kitanya hebat, tapi karena ada Tuhan yang besar yang menyertai kita. Sehingga kita tidak perlu lagi gemetar dan khawatir. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau dalam keseharianmu engkau berjumpa dengan banyak hal yang membuat engkau khawatir, percayalah bahwa Tuhanmu sanggup menolong hidupmu. Bahkan gak hanya sanggup menolong Bapak Ibu, kalau menolong itu manusia pasti bisa menolongmu. Tapi dia sanggup menyelamatkan hidup kita, amin. Nah pemahaman yang harus kita tambahkan Bapak Ibu, bukan hanya kita punya Allah yang sanggup,
Tetapi dia adalah Allah yang tidak pernah terlambat pertolongannya dalam hidup kita. Manusia bisa telat, Pak. Engkau banyak kempes. Dia janji 30 menit, datangnya 1 jam. Karena bisa macet kan? Tuhan gak pernah kena macet, Pak. Masa Tuhan kena macet? Tuhan gak pernah terhambat oleh apapun, makanya kita mesti paham bahwa tidak hanya dia sanggup, tapi dia tidak pernah terlambat. Karena buat apa yang menolong kita gagah perkasa kalau terlambat, betul nggak? Buat apa dong? Siapa yang gak percaya dengan kekuatan saya? Badan kayak bagong begini. Tapi kalau terlambat, Pak, buat apa? Betul nggak? Jadi buat apa yang datang menolong kita gagah perkasa, tapi kalau terlambat pertolongannya, maka percayalah Tuhan kita gak pernah terlambat. Berarti hari ini kuatkan hidup kita Bapak Ibu, karena Tuhan kita sanggup. Amin. Jadi jangan takut. Makanya saya sangat suka dengan kalimat baik yang pernah saya baca Bapak Ibu, bahwa the bad news is time flies, the good news is you are the pilot. Kabar buruknya, waktu jalan terus Bapak Ibu. Tapi kabar baiknya, kita itu pilotnya. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita mau memutuskan, kita mau bernaung kepada Tuhan yang seperti apa. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Jangan khawatir, mari hari ini kalau kita punya keyakinan yang teguh, bahwa Tuhan kita sanggup, kita yang punya kehidupan kita, we are the pilot, mari kita putuskan kehidupan kita mau seperti apa. Amin Bapak Ibu. Jadi mari hari ini kita yang pegang kendali dalam hidup kita. Saya ini orang yang sangat rapi Bapak Ibu, nggak suka saya terlambat. Jadi kalau saya ke bandara itu terbangnya jam 1, jam 11, itu saya minimal jam 10 saya udah di bandara tuh. Karena saya nggak suka terlambat. Karena nggak enak terlambat Bapak Ibu. Tuhan juga sama Bapak Ibu. Tuhan nggak pernah terlambat dalam hidup kita. Tapi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, semua kayaknya waktu itu kan relatif ya. Contohnya kalau Bapak Ibu lihat ada gambarnya. Kenapa kalau di dalam kompetisi seperti MasterChef gitu ya, masak 1 jam itu kayaknya kurang ya. Tapi ibu-ibu kalau masak di rumah 1 jam tuh jadi 3 macam tuh. Itu udah sambil ngulek sambal, bikin perkedel jagung, bikin sayur asem. Semua kayaknya cukup waktunya ya. Tapi kenapa kalau di kompetisi kok waktunya kurang ya? Waktu cepat berlalu ya. Karena apa? Karena ada pressure Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kau ada pressure yang membuat engkau sepertinya waktunya kurang, percaya saja. Tuhan gak pernah terlambat. Amin. Nah seringkali juga kita kalau nonton bioskop Bapak Ibu nonton 3 jam sanggup ya. Tapi kalau dengar khotbah 45 menit aja udah minta ampun tuh. Karena waktu itu kita selalu bermain dengan waktu, betul ya? Kita selalu bermain dengan waktu, hidup kita selalu bermain dengan waktu. Makanya tadi saya bilang, buat apa yang nolong kita gagah perkasa kalau pertolongannya terlambat. Kita selalu bermain dengan waktu kan. Hidup kita kan yang penting waktunya kan. Nonton bisa 3 jam sampai nahan pipis bisa sanggup. Tapi kalau dengerin orang ngajar, coba 1 jam udah minta ampun tuh udah kibarin bendera putih tuh. Kita selalu bermain dengan waktu Bapak Ibu, dan percaya sama saya, dalam hidup kita Tuhan selalu berikan waktu yang tepat. Makanya kalau kita berbicara mengenai waktu, berkata begini, time is free, but it's priceless. Waktu itu gratis tapi tidak ternilai. You cannot own it, but you can use it. Kamu nggak bisa miliki, tapi kamu bisa gunakan. Ada setelahnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Time is free, but it's priceless. You cannot own it, but you can use it. You cannot keep it, but you can spend it. Once you've lost it, you can never get it back. Waktu itu gratis tapi tidak ternilai. Kau tidak bisa miliki tapi bisa menggunakannya. Kau tidak bisa simpan tapi kau bisa habiskan.
Sekali kamu hilangkan tidak bisa kamu raih kembali. Kalau kita belajar ini kita sudah mengerti bahwa Tuhan gak pernah terlambat. Sekarang bagaimana kita memanage hidup kita supaya bisa menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang sanggup Bapak Ibu. Tapi seringkali kenapa pertolongannya tidak datang dalam hidup kita bukan karena Tuhan terlambat. Kita yang tidak layak mendapatkannya. Sekarang kita sudah belajar. Time is free. Kita punya waktu sama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, betul? Bagaimana kita menggunakannya Bapak Ibu? Nah kalau kita berpikir kita bisa memilikinya, nggak bisa. Tapi kau bisa gunakan. Setiap hari kita punya 24 jam. Besok di top up lagi sama Tuhan. Saldo GoPay kita bisa habis, tapi kalau saldo hidup kita nggak pernah habis tuh Bapak Ibu. Setiap hari di top up tuh. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Diajarkan oleh hamba Tuhan, bangkit jadi pemenang. Tapi kalau kita nggak hidup sebagai pemenang bagaimana? Padahal time is free, but priceless Bapak Ibu. Harus kita hati-hati, kamu nggak bisa simpan, tapi kita bisa habiskan Bapak Ibu hidup ini. Makanya hari ini kita mau belajar bagaimana pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita, tapi bagaimana cara kita merubah hidup kita untuk sesuai dengan pertolongan Tuhan. Saya akan ngajak Bapak Ibu semua untuk melihat satu episode dalam kehidupan Yesus ya. Bagaimana dia menolong kehidupan kita. Yohanes 11 ayat 1-3 Bapak Ibu. Yohanes 11 ayat 1-3. Yesus dengan Lazarus ya Bapak Ibu ya. Dikatakan ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Semua mencari pertolongan Tuhan, betul enggak? Semua mau dibangkitkan jadi pemenang, betul enggak? Tapi kenapa hari ini kita belajar bahwa seringkali Tuhan menahan langkahnya? Datang enggak kabar kepada Yesus bahwa Lazarus orang yang dikasihnya sedang sakit? Datang enggak? Datang. Yesus tahu enggak sebuah fakta bahwa Lazarus, kakaknya Maria dan adiknya Maria dan Marta sedang sakit, tahu enggak? Tahu enggak? Tahu kan? Tapi lucunya Bapak Ibu, Yesus dari tempat dia berada, dia sengaja ke Yordan dulu ke atas, nginep 2 hari, supaya perjalanannya 4 hari ke tempat di mana kampung Betania itu. Saya kasih peta, nanti kalau Bapak Ibu punya peta di rumah Bapak bisa lihat. Ya posisi Yesus di sini nih. Waktu dia dapat kabar, dia sengaja pergi ke atas dulu, nginep 2 hari, supaya perjalanannya 4 hari ke Betania. Sengaja ya. Hari ini kita belajar kan, Pak Samuel udah khotbah panjang lebar, mulut sampai udah kering, berbusa, basah lagi, kering, berbusa, basah lagi. Tapi firman Tuhan datang seringkali Tuhan menahan langkahnya. Semua mau dong jadi pemenang, betul nggak Bapak Ibu? Semua mau dong ditolong Tuhan, semua pasti mau. Tapi seringkali Bapak Ibu jangan kaget kalau Tuhan menahan langkahnya. Tapi percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi hari ini kita belajar, loh kok Yesus gitu ya? Terkesan sengaja Bapak Ibu. Terkesan sengaja. Nah bagaimana caranya supaya kita yang sedang membutuhkan Tuhan ini bisa survive Bapak Ibu. Bisa tetap mendapatkan pertolongan Tuhan. Maka yang pertama langkahnya adalah kalau engkau tidak bisa ubah faktanya, ubah yang lain. Ini prinsip yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Kalau engkau sampai pada satu kenyataan, engkau tidak bisa ubah kenyataan hidupmu.
masih ada yang bisa engkau rubah yang lain. Bapak Ibu, saya bisa rubah lampu nggak? Bisa ganti lampu nggak? Mana bisa Pak, saya tingginya cuma segini, lampunya kan di atas. Loh, fakta kenyataannya saya pendek Pak, betul nggak? Gedungnya tinggi kan? Tapi apa harus kita nangis ya Tuhan ganti lampu, Tuhan tukang listrik. Betul nggak Bapak Ibu? Masuk akal nggak? Saya kan nggak nyampe kan lampunya, ganti lampu. Tapi bukan berarti kita mesti menyerah pada keadaan dong. Kalau engkau nggak bisa merubah fakta bahwa kamu pendek, bawa tangga. Ngerti maksudnya nggak? Faktanya hari itu Bapak Ibu, Lazarus mati. Makanya coba kita buka ya, ayat 17-21. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus, berapa? Telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan, tapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dalam kebudayaan Yahudi, Bapak Ibu masih ngerti kenapa Yesus sampai 4 hari, sengaja 4 hari ya. Makanya kalau baca firman Tuhan kita harus coba detil membacanya. Kenapa harus ada kata 4 hari di situ? Kenapa Yesus harus ada 4 hari? Rupanya dalam pengertian orang Yahudi, 1-3 hari Bapak Ibu, dia percaya rohnya si almarhum atau almarhumah ini masih ada di sekitar jasadnya. Sehingga kalau ada orang suci macam nabi, guru, kalau datang mendoakan mayat, rohnya bisa masuk lagi. Tapi kalau sudah sampai di hari yang keempat, fakta itu gak bisa dirubah. Kalau sudah mati, dia pasti mati. Jadi 1-3, kalau datang nabi, rasul, atau orang yang punya kehidupan spiritual yang bagus seperti guru ataupun rabi, maka rohnya bisa masuk lagi. Tapi hari keempat gak mungkin. Makanya Yesus sengaja datang di hari yang keempat untuk membuat semua orang yang di situ menangis, meraung-raung, percaya dalam otaknya bahwa Lazarus gak akan pernah mungkin bangkit lagi. Sehingga mereka punya satu fakta kenyataan, oh ini udah gak bisa bangkit lagi. Makanya Marta berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, kemarin misalnya, hari yang ketiga nih, saudaraku pasti tidak mati. Tapi kenyataannya mati gak? Mati. Dalam otak mereka, pintu udah tertutup. Ini roh udah gak bisa masuk lagi nih. Tapi hari ini kita belajar Bapak Ibu. Kalau faktanya gak bisa kita rubah yang lain. Bapak Ibu. Kalau sekelilingmu fakta kenyataan kehidupanmu gak bisa kamu rubah, masih ada yang bisa kamu rubah siapa? Dirimu sendiri. Kita bingung, Tuhan kok toko sepi ya? Tuhan kok pengunjung makin lama makin gak ada ya? Tuhan kok rekeningku makin habis ya? Kalau itunya gak bisa kamu rubah yang lain. Jam doamu ditambah. Pengharapanmu makin kuat enggak? Bagaimana iman kita? Kerjanya udah jujur belum? Mikirnya udah lurus belum? Mulutnya udah bener belum? Yang kamu denger udah yang bener belum? Karena kalau faktanya nggak bisa dirubah Bapak Ibu, masih ada yang bisa kamu rubah, siapa? Dirinya. Karena kita kan di dalam satu kerangka besar percaya bahwa Tuhan kita sanggup dan tidak pernah terlambat, setuju ya?
Jadi mari kita berhenti melakukan kesalahannya Marta, bahwa berkata kepada Tuhan, sekiranya kamu ada di sini, saudaraku gak mati. Percayalah, Tuhan gak pernah terlambat. Amin. Seringkali kita kan ngomong sama Tuhan, Tuhan coba kamu tolong saya. Saya gak perlu jual rumah. Kamu kalau sampai jual rumah, Tuhan ganti rumah yang baru. Alhamdulillah. Ada lagunya tuh, rumah baru, alhamdulillah. Untuk dipakai di hari raya, rumah lama gak apa-apa. Jadi Bapak Ibu gak usah takut dan khawatir. Yang perlu kita rubah apa? Diri kita sendiri. Amin. Pemahaman kita jangan terjebak sama seperti Marta Bapak Ibu. Pemahaman kita harus kita rubah, jangan terjebak seperti pemahamannya Marta. Kalau kita sudah doa sama Tuhan, Tuhan saya mau jadi pemenang, tapi hari ini kita masih kalah. Oh berarti mesti berubah. Nggak ada yang bisa kalahkan kita selain diri kita sendiri, betul nggak? Di zaman perbudakan di Amerika Bapak Ibu, ada satu fenomena, pertama kalinya diciptakan balon, ada gambar balon? Pertama kali diciptakannya balon itu justru pada zaman perbudakan di Amerika. Perbudakan itu membuat apabila orang kulit putih jalan dengan budaknya, maka budaknya itu harus jalan beberapa meter, puluh meter di belakangnya. Suatu hari ada majikan jalan sama budaknya. Dan mereka ini adalah pendukung Roosevelt ya. Jadi dia sedang jalan di depan, zaman perbudakan, budaknya harus di belakang, kulit hitam. Si majikan ini lagi belanja balon Bapak Ibu. Punya anak kecil, fenomena balon lagi muncul. Si orang kaya ini kulit putih bawa anaknya belanja balon. Nah kalau marketing balon Bapak Ibu, kalau zaman sekarang beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu balonnya diisi udara, diterbangin ke langit supaya orang satu kota bisa lihat. Si budak kulit hitam ini dari ujung ngeliatin. Ini kakak sama adik nih, kakak sama adiknya ngeliatin, kakaknya mah seneng ngeliatin balon biru terbang, tepuk tangan hore gitu. Adiknya ngeliatin tapi makin lama bukan happy, nangis dia. Kakaknya yang ngeliatin adiknya, kok kamu nangis? Iya kak, coba kakak lihat. Balon biru kak terbang. Balon putih terbang. Balon merah terbang. Balon pink terbang. Balon hijau terbang. Dari tadi saya nggak lihat ada balon warna hitam. Apakah balon warna hitam nggak bisa terbang kak? Oh bisa. Tenang ya dek. Nanti kalau ini semua udah pada pergi, kita datangi tukang balon, kita tanya. Semua orang kulit putih sudah selesai belanja balon. Tukang balon juga udah lagi beresin dagangannya. Dua orang budak ini datangin kulit hitam. Datangi dengan takut kepada si penjual balon. Om, iya dek, kenapa? Adik saya nangis, kenapa? Dari tadi kami lihat balon warna-warni terbang, tapi nggak ada balon warna hitam terbang. Apakah balon warna hitam nggak bisa terbang, Om? Tukang balon ini terenyuh. Dia bilang, nak, balon warna apa bisa terbang? Karena yang penting bukan balonnya. Yang penting gas yang dimasukkan ke dalam balonnya. Percayalah, balon warna apapun bisa terbang. Bapak Ibu, hari ini kita nggak bisa ngerubah kan kenyataan sebalon warna apa kita. Saya sawo matang, ada yang hitam legam. Saya pernah duduk sebelah sama orang Nigeria Pak Weli di pesawat. Itu duduk kayak film hitam putih Pak. Tapi hidup gak tuh orang hitam itu? Hidup. Kan bukan tiba-tiba kayak manggang marshmallow Pak ya, ini arang matang nih, gitu enggak Bapak Ibu. Apapun kenyataan hidup kita, kita balon hijau kah hari ini, balon merah kah,
Yang penting bukan balonnya Bapak Ibu. Sekali lagi ada banyak kenyataan yang gak bisa kita rubah dalam hidup kita. Ada begitu banyak persoalan yang gak bisa kita rubah dalam hidup kita, tapi kita bisa rubah yang lain. Yang penting apa yang masuk ke dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa survive dan hidup sebagai seorang pemenang, mendapatkan pertolongan Tuhan, maka yang kedua kita harus mengikut pengaturan dan waktunya Tuhan. Hari ini jangan hidup pakai aturanmu sendiri Bapak Ibu. Jangan maunya tuh semua sesuai settingan kita. Oh enggak, Tuhan punya pengaturan sendiri. Makanya kenapa Tuhan sampai dengan sengaja jalan-jalan dulu ke atas pelayanan baru dia turun hari yang keempat. Karena Tuhan punya pengaturan dan Tuhan punya waktunya sendiri. Jangan kita yang ngatur Tuhan, Tuhan yang ngatur kita. Semua menjadi pemenang, mau kan? Ikut waktunya Tuhan, ikut aturannya Tuhan. Jadi hari ini apa yang sedang kamu lakukan sudah sesuai belum sama pengaturannya Tuhan? Apa yang kita kerjakan sudah sesuai belum dengan waktunya Tuhan? Yusuf untuk sampai ke Mesir Bapak Ibu, jadi Perdana Menteri butuh 13 tahun loh hidup dalam kesulitan. Daud dari di padang rumput sampai jadi Raja Israel butuh berapa tahun? 13 tahun Bapak Ibu. Yesus untuk bisa menebus kita 33 tahun dulu dia habiskan. Panjang gak mau panjang. Perjalanan itu harus dilakukan Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita sedang berada di masa padang gurun, sedang berjuang, sedang mengalami kesulitan, doa sama Tuhan, Tuhan gak datang-datang. Ikut aja pengaturannya Tuhan. Ikut aja waktunya Tuhan. Jangan ikut aturan kita sendiri. Ayat 20 sampai 21, sampai 23 Bapak Ibu. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Sekalipun dunia sudah vonis dia mati, tapi kalau Tuhan menetapkan hidup, bangkit Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau sedang mendapatkan kenyataan, usahamu bangkrut, tapi kalau Tuhan bilang engkau akan terus naik, tidak akan pernah turun, engkau akan naik. Kalau Tuhan bilang engkau jadi kepala bukan jadi ekor, hari ini engkau gagal, besok engkau bangkit dan berhasil, semua tergantung pengaturan Tuhan. Makanya dia bilang apa Marta? Tuhan sekiranya engkau datang, pasti dia gak akan mati. Tapi aku tahu pasti Tuhan datang. Dan apapun yang kamu minta pasti. Jangan terjebak dengan kesalahan Marta Bapak Ibu hari ini. Teguhkan dalam hatimu. Bahwa Tuhan itu sanggup. Amin. Jadi ikut pengaturannya Tuhan. Tuhan sudah setting apa, lakukan aja apa adanya Bapak Ibu. Jangan khawatir, jangan bertanya-tanya, jangan. Abraham gak punya anak kan? Tuhan gak punya anak, betul gak? Dia bilang Tuhan bilang sama Abraham, nanti kamu bisa punya anak. Dan keturunanmu seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Ketawa kan mereka, gak mungkin lah, gue udah tua kok. Istri gue aja udah gak haid loh. Gimana caranya gue punya anak coy katanya. Datang pembantu. Mulai ngatur-ngatur sendiri kan. Mungkin kalau bukan dari bini gue, dari pembantu gue nih. Mulai ngatur-ngatur sendiri kan. Mulai nyeting-nyeting sendiri nih. Mulai ngatur-ngatur sendiri, masalah gak? Bapak Ibu bangun. Saya tahu ibadah pagi, bangun dong jangan tidur. Ngatur-ngatur sendiri masalah nggak? Masalah. Daud datang sama Saul. Ul lagi, raja ya.
Gua aja yang lawan Goliat lah. Daud datang nggak bawa apa-apa kan? Ya kan? Celana pendek, kaos kutang, bawa rantang kan? Cuma bawa umban doang tuh. Yang biasa dia buat ngelawan singa dan beruang itu kan. Mulai nih Saul ngatur-ngatur kan. Nih lu pakai baju gua nih. Pakai baju perang gua, pakai pedang gua. Ya ampun, itu kayak Pak Weli pakai baju saya, kegedean Bu. Bisa perang nggak Daud? Nggak bisa. Jangan tambahin dong Pak. Saya udah cukup sedih nih Pak badan begini. Ditambahin lagi pakai berat. Nggak cukup apa saya beban perasaan Pak. Waktu Saul mulai ngatur-ngatur kacau nggak? Daud bilang, Ul, gimana gua kejar, gimana gua perang, jalan aja nggak bisa. Dilepas semua dia pergi udah. Cuman batu, menang loh. Asal ngikut pengaturan dan waktunya Tuhan. Berarti hari ini Bapak Ibu, jangan khawatir deh. Kalau kita ikut aturannya Tuhan, ikut waktunya Tuhan, udah hidup kita aman lah. Gak usah khawatir, gak usah mereka-reka, gak usah bikin pengertian sendiri. Udah ikut pengertiannya Tuhan. Kita bodoh-bodoh aja gitu loh. Kita gak mampu aja gitu. Kalau geblek-geblek aja gitu. Yang paling bahaya bukan orang yang pintar Bapak Ibu. Orang yang sok pintar. Yang bahaya bukan orang yang tahu. Orang yang sok tahu. Yang bahaya bukan orang yang mampu Bapak Ibu. Orang yang sok mampu. Betul gak? Hari ini mari ikut pengaturannya Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini berharap pendeta khotbahnya canggih-canggih, enggak ada. Saya khotbah sederhana aja dah. Yang penting kita berubah, amin Bapak Ibu. Ikut aturannya Tuhan. Kalau Tuhan ngasihnya ya sudah, terima aja, lakukan aja. Suatu hari ada seorang raja gak punya keturunan nih. Dia bingung siapa yang lanjutin gue jadi raja. Gak punya anak, bini udah mati, si ratu udah mati, gimana punya anak? Ya udahlah, kalau memang yang jadi raja bukan dari keturunan saya akan cari keturunan. Dia kumpulkan prajurit, pergi ke seluruh kerajaan. Saya mau bikin sayembara, mencari anak muda pengganti raja. Di bawah 20 tahun suruh kumpul di sana. Minggu depan ngumpul Bapak Ibu, puluhan ribu anak muda. Begitu udah pada ngumpul, raja muncul. Anak muda nanti prajurit bawa masing-masing tuh kasih satu bibit. Lu genggam bawa pulang, lu tanam tuh bibit. Yang ditanam jadi pohon yang paling indah. Nanti saya pilih pohon yang paling indah jadi pengganti saya. Oke, sayembaranya begitu tuh. Dari semua orang, ada satu orang di ujung namanya Kunculung. Siapa namanya Bapak Ibu? Namanya Kunculung. Ini cerita buatan saya, jangan komplain ya. Namanya Kunculung. Satu anak muda udah di keluarganya kere, miskin, dia bilang ini adalah kesempatan saya berubah menjadi orang raja dong, bukan kaya lagi. Kesempatan saya memutarbalikkan fakta kehidupan saya. Selama ini miskin, makan susah. Pokoknya ini kesempatan saya menjadi raja. Bawa pulang dong benihnya. Semangat 45, cari pot yang paling bagus. Ditaruh itu benihnya, disiremin, kasih pupuk. Kagak numbuh. 3 bulan ditungguin, nggak numbuh. Teman-temannya udah pada numbuh semua tuh. 6 bulan ini benih gua ada yang sabotase kayak ini. Kagak numbuh-numbuh. Yang lain udah tumbuh tuh. Udah mulai tumbuh batangnya, udah siap-siap mulai muncul bunganya. Aduh gagal nih gua nih. Hampir 9 bulan masih juga gak muncul apa-apa. Diem.
Potnya diem, tak bersuara Bapak Ibu. Nggak ada yang numbuh. Aduh dia bilang ini kacau nih. Niat mau jadi raja malah gagal seumur hidup nih. Aduh udah deh kacau deh. Teman-temannya udah lagi persiapan nih. Kuncup udah mulai muncul, bunga. Ih udah cakep Bapak Ibu, udah cakep. Tinggal dikumpulin sama raja. Waduh yang lain udah pada seneng, dia mah nangis saja setiap malam. Ya Tuhan kenapa pohon gua? Begitu nyampe 1 tahun, raja udah minta kumpulin semua bunganya. Si Kunculung bilang sama maknya, Mak gak usah berangkat lah ya Mak ya. Orang kagak numbuh juga nih pohon. Mau ngapain gua kumpulin juga sama raja. Kagak tumbuh nih pohon. Si emaknya bilang, Celung, dari kecil emak udah ngajarin lu Celung. Lu mesti jujur. Udah lu berangkat dah. Kalau emang kagak tumbuh ngomong sama raja, tumbuhan lu kagak numbuh. Berangkatlah si Kunculung bawa gerobak, pot bunga isinya kagak ada. Yang lain mah udah numbuh nih, pohon. Bunganya indah-indah, wah tinggal dipilih doang. Dia pilih paling pojok, diem aja berharap raja gak lihat dia. Dia bilang ya Tuhan, minimal sekalipun gak jadi raja, minimal gue gak pulang mati dah gara-gara menghina raja nih katanya. Di pojokan diem aja. Raja muncul di balkon istana. Oh udah pada numbuh ya. Oke saya turun ya milih ya. Pilih kagak ada yang dipilih tuh. Jalan lewatin puluhan ribu orang. Nyampe depan Kunculung si raja berhenti. Nah mati kan gua kata si Kunculung. Tuh mati udah miskin kere hitam hidup lagi. Aduh matilah gua dipancung sama raja. Datang raja panggil prajurit bawa nih orang ke istana. Udah mati dipermalukan dipancung muka umum lagi ya ampun. Bikin malu. Dibawa ke istana badan udah gemeter mati gua nih ya ampun Tuhan katanya. Nggak cukup siksaan ini mau siksaan kubur juga datang azab datang dalam hidup gua ya Allah katanya. Raja bilang kenapa nggak numbuh? Nggak tahu raja, dari awal ditanam di pot kagak numbuh tumbuhan gua yang lain pada numbuh gua juga bingung. Rajanya ngomong sama puluhan ribu anak muda. Satu tahun yang lalu, saya berikan kepada kalian masing-masing 1 buah benih. Benih yang kalian bawa pulang itu sebenarnya benih yang sudah saya rebus terlebih dahulu. Sehingga benih itu nggak akan bisa tumbuh. Puluhan ribu anak muda di bangsa gua, cuman 1 yang jujur nih hari ini datang. Bawa pot kagak ada isinya. Yang lain nipu semua. Dia langsung sujud kepada raja yang baru, Raja Kunculung. Semua hormat Raja Kunculung yang mulia. Si Kunculung yang tadinya awalnya udah yakin, hakul yakin bakal mati, malah bingung kagak jadi mati malah jadi raja. Modalnya apa Bapak Ibu? Jujur. Nggak usah sok-sok nyeting hidup deh Bapak Ibu. Ikut aja pengaturannya Tuhan dah. Kalau Tuhan ngasih benih yang kagak hidup, udah jujur aja. Kalau Tuhan ngasih usaha yang memang kagak ada yang datang belanja, udah diem aja. Udah pengaturannya Tuhan. Kalau emang hari ini usahamu lagi digoncang sama Tuhan, udah diem aja. Itu pengaturannya Tuhan. Tuhan gak pernah salah Bapak Ibu, amin. Yang penting diangkat dulu tuh telepon, bukan maksudnya ini Bapak Ibu. Sampai di mana tuh gua lupa tuh. Hormat Raja Kunculung, ya itu. Yang penting Bapak Ibu ikut aja pengaturannya Tuhan. Kalau udah dikotbahinya mau bangkit jadi pemenang, tapi kalau hari ini kau masih mengalami kekalahan, kegagalan itu kan keberhasilan yang tertunda, bener ya? Kalaupun hari ini kau belum menang, besok pasti menang Bapak Ibu. Tunggu aja. Tapi gak usah bohong, gak usah sok nyeting, jangan ikuti lagi kesalahannya Abraham, jangan hidup lagi
settingannya raja Bapak Ibu, kalau dulu perang-perang. Jangan nyantai, makanya kalau nyantai ngintip cewek mandi tuh kayak Daud. Bener nggak? Kodratnya raja ngapain? Perang Bapak Ibu. Kagak makan roti di istana. Saya makan roti, ini ada yang mandi. Lumayan katanya. Bukan lumayan, lumanyun jadinya. Ikut pengaturannya Tuhan. Jadi kalau nggak bisa dirubah faktanya, rubah hidupmu. Udah gitu ikut pengaturan dan waktunya Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, simple. Sentuh hatinya. Firman Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Nih ya, setibanya Maria, tadi kan Marta nih, ngoceh panjang lebar. Maria datang nih. Setibanya Maria tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Beda gak sama Marta? Marta datang, Tuhan kalau lu datang tepat waktu aja, gak mati saudara gua. Betul gak? Maria ngapain? Dia gak ngomong. Dia serbu dulu kakinya Yesus tuh. Tersungkurlah ia di kakinya, di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama ya? Omongannya sama gak? Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia engkau baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah, dan maka menangislah. Omongannya sama betul enggak? Tapi sikapnya beda Bapak Ibu. Semua dari kita mungkin bisa punya doa yang sama, betul enggak? Pak Welly juga kalau doa, usaha lancar, rezeki nambah. Sama saya juga gitu Pak. Tapi kenapa Pak Welly dijawab saya enggak ya? Karena mungkin Pak Welly kayak Maria. Belum ngomong udah sentuh hatinya Tuhan, diserbu dulu kakinya tuh. Dipeluk dulu, tersungkur. Baru ngomong, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku enggak mati. Tuhan lihat, Maka masgulah hatinya. Maka menangislah Yesus. Apa bedanya omongannya Marta sama Maria? Enggak beda, sikapnya yang beda Pak Bu. Hari ini sikap apa kita di hadapan Tuhan? Sebelum lu minta sama Tuhan, sentuh dulu hatinya. Ngerti gak Bapak Ibu? Jangan begitu datang, makanya kenapa istri-istri susah ngambil dompet suami, mulut tuh nyerepet sih. Ini saya bukannya mau ngomongin istri-istri nih. Lu kalau mau dompet laki lu bebas dari password nih, jangan diserbu dulu dompetnya, sentuh dulu hatinya, bikinin kopi, bikinin rendang opor, lu bikinin dulu. Sambal kentang, lu bikinin dulu. Betul nggak Pak? Laki-laki masalahnya di sini, bukan di sini. Laki mana nggak tahu bininya butuh duit? Tahu. Ini dulu lu beresin. Sentuh hatinya. Makanya nih saya bukannya mau gimana-gimana Bapak Ibu ya. Sikap kita gimana? Makanya Ari Lasso bilang begini Bapak Ibu, Ari Lasso nih ya. Gue gak ngomongin Ahmad Dhani sama Once nih, lagi berantem kan tuh ya. Gue gak ngikutin pertarungan dua sahabat gue itu ya. Yang penting ini Ari Lasso, dia bilang apa? Sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan jadi milikmu selamanya. Sentuh dengan setulus cinta. Buat hatinya terbang melayang. Sentuh hatinya dengan sangat hati-hati bila ingin rebut hatinya. Karena bagian itu sungguh sangat bisa. Buat Tuhan di mabuk kepayang, di mabuk asmara. Di manakah bagian itu? Maukah kau tahu? Sentuhlah dia tepat di hatinya. Udah tahu suara gue jelek, dia main lagi. Ada alasannya kenapa saya sebut, nggak saya nyanyiin Bapak Ibu. Suara saya hancur Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kalau mau membuat fakta kehidupannya berubah,
Itu batu digulingin, Lazarus loncat keluar bangkit lagi. Sentuh hatinya Tuhan. Jangan sentuh dompetnya Tuhan dulu. Serbu kakinya dulu. Sikapnya bagaimana? Mau jadi pemenang Bapak Ibu. Piala kemenangan gak akan diberikan bagi orang yang sikapnya gak beres Bapak Ibu. Palanya harus terangkat, gagah perkasa. Baru Tuhan bilang ini pemenang nih. Kau bilang ya kunclung tuh. Berarti harus Bapak Ibu, sikapnya harus berubah. Amin. Bagaimana sikap kita hari ini? Mesti berubah. Nah, baru kelihatan Bapak Ibu, orang yang dekat dengan tukang oli pasti badannya penuh oli, betul nggak? Kelihatan Bapak Ibu. Kalau lu dekat-dekat tukang sate, badan lu bau sate. Kalau kamu dekat dengan Tuhan, kelihatan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu kok. Tapi hari ini kita mau lihat perubahan hidup kita seperti apa Bapak Ibu. Ada yang tahu gambar ini siapa? Ada nggak gambarnya? Nah, tahu nggak ini siapa? Ini dulu, jangan dirubah-rubah dulu. Ini siapa Pak? Bukan Pak. Ketahuan umur kita Pak, jangan sebut itu Pak. Bapak Ibu tahu ini siapa perempuan ini? Bukan, kelihatan umurnya Bu, kalau Angelina Jolie Bu. Satu Tomb Raider, satu Angelina Jolie. Dulu nontonnya barengan ya? Waktu dia Bapak Ibu masih berprofesi sebagai tentara, maka kelihatannya sebagai tentara ya. Betul nggak? Semua berubah tuh, gak pakai lipstik. Padahal tentara bawa lipstik. Emangnya tuh mau baku tembak, mau baku cium. Kalau kita jadi tentara tidak perlu pakai lipstik. Kita karena bukan baku cium, baku tembak. Nggak usah pakai kuku. Karena kita kan baku tembak, bukan baku cakar. Tapi ini Bapak Ibu tahu? Ini belum tahu siapa ya. Nah, 20 tahun yang lalu perempuan ini masih jadi begini nih, tentara Israel Bapak Ibu. Tapi sekarang Bapak Ibu mengenalnya sebagai Gal Gadot atau Wonder Woman. Ada gambar selanjutnya? Hah? Jangan didiskon gambarnya. Pasan gambarnya bagus-bagus kok jadi separuh begitu Gal Gadot gua. Ya ampun, mantan pacar maklum ya. Sayang, maaf ya, kepotong sama multimedia nih. Tapi Bapak Ibu lihat ya, beda ya. Beda Bapak Ibu. Hari ini kita mau dirubahkan Tuhan enggak? Masih sebagai tentara ya, tentara. Kalau hari ini engkau masih dengan gaya hidup orang yang kalah, kau kalah Bapak Ibu. Kelihatan kok. Tapi kalau hari ini kau sudah diubahkan Tuhan, kelihatan juga kok. Yang penting bagaimana kita menyentuh hati Tuhan. Sekali lagi kitanya nggak sanggup, Tuhan yang sanggup. Amin. Yang bisa mengubahkan hidup kita hanya Tuhan. Jadi kalau hari ini kau nggak bisa ubah fakta kenyataan hidupmu, ubah yang lain. Masih ada yang bisa rubah hidupmu sendiri. Yang kedua, sesuaikan hidupmu dengan pengaturan dan waktunya. Yang terakhir, sentuh hatinya Tuhan. Maka percayalah, tidak ada perubahan yang dia tahan dalam hidup kita. Ada yang dibangkitkan, kemenangan dalam milik kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami belajar hari ini firman Tuhan yang sederhana. Karena seringkali kami berdoa, seringkali kami berharap kepadamu. Kami tahu bahwa Tuhan kami sanggup. Kami tahu bahwa Engkau gak pernah terlambat. Tapi seringkali masalah kenyataan hidup kami menghalangi pandangan kami kepadamu. Dan biar hari ini pandangan kami jelas. Kami mampu melihat bahwa Tuhan kami, Tuhan yang sama. Tuhan kami, Tuhan yang sanggup. Masih Tuhan yang sanggup. Sehingga kalau memang dalam hidup kami ada hal-hal yang gak bisa kami rubah. Kami stop, lihat kanan kiri. Kami mulai melihat diri kami. Dan kami mau diatur oleh Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Tuhan. Mengucap syukur kalau selama ini Engkau setia dalam hidup kami. Engkau sudah mengubahkan hidup kami. Dan biar hari ini Tuhan, kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepadamu.
Ampuni kami, mengucap syukur untuk gereja ini, di mana tempat kami bertumbuh, berakar dan berbuah ya Tuhan. Biar kami terus diajar, dibentuk di gereja ini, hingga pada akhirnya kami bangkit jadi pemenang. Berdoa untuk hamba-Mu, Gembala Sidang kami Bapak Pendeta Samuel Harnadi yang sedang berangkat melayani ya Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu menyertai terus kehidupannya, keluarganya, pelayanannya. Dan kami percaya melalui hidupnya kami akan dibawa terus berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, kiranya kasih-Mu mengikat mereka, mengangkat mereka dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Buat kami semua yang datang beribadah ya Tuhan, pulang dari tempat ini, kami tidak tertunduk lesu, tapi kami berjalan dengan penuh gagah berani karena Tuhan kami sudah ubahkan hidup kami. Kami mengucap syukur hamba-Mu selesai berbicara, Engkau yang sempurnakan semuanya ya Tuhan. Kami mengucap syukur adanya dalam nama Tuhan, sekali berdoa haleluya. Dan semua katakan amin. Puji Tuhan saudara. Berapa banyak kita yang diberkati saudara? Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa. Baik saudara, sebelum kita memberikan persembahan yang kedua, saudara bisa mempersiapkan persembahan saudara. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman sepekan. Selamat mendengarkan, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Gembala Jemaat, seluruh pengerja GB Philadelphia Horizon dan Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Charlton Anton yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya onsite dan live streaming pada hari Minggu 7 Mei 2023 pada pukul 7, 9, 11 siang waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Johan Lumoindong di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Ibadah raya 4 onsite dan live streaming pada hari Minggu 7 Mei 2023 pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joy Firman Nainggolan di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di GB Philadelphia Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah. Dan ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi. Ibadah anak Kid for Christ setiap minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Dan ibadah remaja di Lighting in God setiap minggu pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Kami menghimbau Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk dapat ikut serta dalam doa komitmen bersama-sama yang dilakukan setiap hari pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di rumah masing-masing. Diadakan doa pagi bersama Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi, diadakan setiap Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GB Philadelphia Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah Bekasi. Asusah Prayer Tower khusus Rayon 5 diadakan setiap Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom dengan link yang tertera di layar ini. Informasi link dan password dapat jemaat Tuhan minta dengan petugas media. Persembahan umum, persembahan khusus dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja dengan nama GB Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 521602962. Atas nama Gembala Jemaat, Pengerja dan Jemaat Tuhan GB Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, itulah beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari persiapkan persembahan saudara. Nanti saudari Karen akan bawa kita di dalam doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang boleh sama-sama kami dengar dan boleh kami terima Tuhan, dan tentunya akan senantiasa kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik. Tuhan berkati setiap pemberian kami Tuhan. Tuhan berkati juga setiap tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan, supaya apa yang kami persembahkan ini dapat layak untuk memperlebar pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan memberi dengan sukacita, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saudara bisa membawa persembahan saudara. Selamat memberi.
kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah memimpin jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan di sepanjang ibadah berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Charlton Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau memberkati hamba-Mu dalam aktivitas pelayanan, dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya biarlah penyertaan perlindungan Tuhan menjadi bagian daripada kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Nikono Toraharjo bersama dengan para wakilnya. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini dan gembala Rayon 5, Bapak Pendeta Samuel Harnadi bersama dengan Ibu Ruth. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ketiga koordinator ibadah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pak Agus Diharja bersama dengan Ibu, Pak Winarto bersama dengan Ibu, Pak Weli Sitorus bersama dengan Ibu. Biar Engkau memberkati mereka semua Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami yang selalu berjaga-jaga atas kami. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu Tuhan menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa yang kami kasihi Indonesia, kami bawa ke dalam tangan Tuhan ya Tuhan. Tahun-tahun ini, tahun-tahun ke depan Tuhan, bangsa kami akan melakukan pemilihan umum. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Biarlah Engkau berikan pemimpin yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Pemimpin yang benar-benar menjadi figur teladan yang baik Tuhan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota yang kami kasihi, kota Bekasi. Kami bawa kota ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kebangunan rohani, revival itu terus kami perkatakan ada atas kota kami Bekasi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing Tuhan. Namun sebelumnya kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu ya Tuhan. Mari sidang jemaat yang kasih oleh Tuhan, saat ini angkatlah tanganmu. Tengadahkanlah wajahmu kepada Tuhan yang memberi kepadamu pengharapan. Dan pulanglah, bawalah serta berkat yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan kita yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus memimpin memberkati hidup kita mulai dari hari ini. Sampai saatnya Tuhan datang menjemput kita. Mari kita semua yang sedang menikmati kuasa dan anugerah Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku.